Anakku sekalian, antum sekarang berada di dalam fitnah. Oleh karenanya, saya ingatkan dan saya himbau supaya laksanakan 5 hal, supaya tetap kalian dengan keimanan kalian, dengan ketakwaan kalian, dengan keistiqomahan kalian, sehingga kalian kembali kepada pangkuan kami dalam keadaan tetap masih sempurna keimanannya, ketakwaannya, pembinaan yang kami bina selama ini, pendidikan yang kami didik selama ini. Itu yang kami harapkan. Apa itu? Yang pertama, sholatlah 5 waktu dalam keadaan sholat yang diterima, yaitu sholatlah berjamaah. Karena sholat jamaah adalah sholat yang akan diterima, dan sholat yang diterima akan menjadi benteng yang kuat bagi pelakunya. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh, yang namanya sholat itu akan menjaga dan membentengi pelakunya daripada perbuatan keji dan mungkar. Selama kita sholat, insya Allah kita aman. Yang kedua jangan lupa, setiap hari istiqomahlah untuk membaca Al-Quran. Walaupun hanya 1 rubuh hizib, kalau bisa 1 juz atau lebih, itu lebih baik. Apalagi di bulan Ramadan nanti, pastikan jerat diri kita, ikat diri kita, jadwal dengan jadwal yang sangat mengikat, supaya tidak begitu saja lewat waktu-waktu kita. Karena waktu yang berharga, waktu-waktu yang kita miliki itu adalah modal yang paling utama yang kita miliki. Sehingga jangan sampai kita melewati waktu begitu saja tanpa kita isi dengan kebaikan. Karena semua kebaikan yang kita laksanakan di bulan Ramadan itu semua dilipat gandakan. Sebuah kesempatan untuk kita. Oleh karenanya, paling tidak setiap hari harus ada bagian kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah penuh dengan rahasia, penuh dengan mukjizat, penuh dengan hikmah, penuh dengan barokah, penuh dengan anugerah, penuh dengan sir yang Allah terletakkan di dalam setiap ayatnya. Selama kita masih baca ayat, setiap hari, kalau bisa paskan kapan kita bisa mampunya membaca. Habis subuh, setiap habis subuh kita baca ayat-ayat Al-Quran, 1 lembar, 1 juz, 1 hizib, dan sebagainya. Atau habis zuhur, atau habis asar, silahkan. Yang penting setiap hari harus kita baca Al-Quran. Yang ketiga, mintalah kepada ibu kalian untuk mendoakan kalian. Kenapa? Doanya ibu itu adalah bonus untuk kalian semuanya, dan khusus untuk umatnya Nabi kita Muhammad SAW, di mana Nabi SAW bersabda, doaul afdal min doa mi'at wali. Doa seorang ibu itu lebih baik, lebih didengar Allah Ta'ala, lebih diijabah Allah Ta'ala daripada doanya 100 orang wali. Maka dengan ibu kalian mendoakan kalian, walaupun ibu itu tidak solihah, walaupun ibu itu bukan ahli ibadah, maka asalkan dia itu berdoa untuk anaknya, insya Allah akan dikabulkan. Doakan. Jangan lupa para ibu-ibu, terutama yang hadir, para wali santri, doakan anak-anak kalian supaya mereka itu terjaga daripada fitnah akhir zaman. Karena apapun yang terjadi pada mereka, maka kita juga akan mendapatkan bagian daripada dosanya, karena mereka adalah bagian daripada tanggung jawab kita dalam kehidupan ini. Yang keempat, supaya kita selamat daripada fitnah akhir zaman, jangan lupa bahwasanya harus ada masukan untuk membentengi diri kita. Karena yang namanya ilmu itu harus diupdate untuk membandingi, mengimbangi, mengiringi setiap ilmu yang kita dapatkan dengan berkembangnya teknologi yang sangat luar biasa ini. Jangan kita kira bahwasanya apa yang kita tonton, apa yang kita saksikan, baik itu di sosmed, teknologi yang canggih begitu pesat luar biasa, baik itu di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp dan sebagainya, itu semuanya tidak berpengaruh dalam pikiran kita. Sangat berpengaruh. Apapun yang kita tangkap di dalam tontonan itu akan ada melekat dalam pikiran kita, dan dia akan hilang begitu saja. Oleh karenanya, setiap hari harus kita bertambah juga ilmunya. Kalau seumpama tidak ada sebuah kemuliaan dan keutamaan ilmu yang diajarkan dan ditunjukkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kecuali Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdoa, Rabbi zidni ilma, maka itu adalah merupakan sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa. Untuk kita selalu menambah ilmu, setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, harus kita evaluasi. Maka setiap hari harus kita menambah ilmu. Bagaimana caranya? Sementara kalian berada di rumah, alhamdulillah, nanti di pondok ini masih ada sunlight, ada live, ikuti live-nya. Jangan sampai kita
tidak mengimbangi apa yang kita dapatkan daripada informasi-informasi yang kita dapatkan dari internet, kecuali dengan kita iringi juga, kita imbangi dengan apa yang kita dapatkan dari live guru-guru kita. Yang terakhir, yang kelima, adalah jagalah lingkungan kalian. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih, falyandur amman yukhalil. Jadi setiap orang itu tergantung kepada temannya, maka hendaknya lihatlah siapa yang ditemani. Jadi setiap orang itu tergantung pada lingkungannya. Setiap orang itu tergantung kepada circle-nya. Setiap orang itu tergantung kepada apa yang dilihatnya, apa yang disaksikannya, apa yang dipandangnya. Bukan cuma temannya, lingkungannya. Tapi kalau kita itu melihat di TikTok, di Instagram, akun-akun yang kita pandang, kita lihat, itu juga terpengaruh. Itu juga berpengaruh. Jadi hati-hati. Pilih-pilihlah teman-teman, pilih-pilihlah lingkungan yang baik, pilih-pilihlah konten-konten yang baik. Jangan segala konten yang kita dapatkan, yang kita pandang, kita saksikan, apalagi di bulan Ramadan. Ayo sama-sama kita fokuskan, bulan Ramadan adalah bulan kesempatan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan hikmah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barakah. Bulan Ramadan yang dijadikan oleh para aulia, para solihin, adalah bulan jembatan untuk mendapatkan ridhonya Allah, jembatan untuk mendapatkan karomahnya Allah, jembatan untuk mendapatkan wilayahnya Allah. Semoga kalian fokus untuk mencari ridhonya Allah, barakah Allah, karunia Allah, dan semua pemberian terkait dengan Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan ini, dengan terbukanya semuanya kebaikan, sebagaimana setiap malam selalu malaikat diperintahkan Allah Ta'ala, Ya baghiyal khair adbil, wa ya baghiyal syar adbir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, ayo datanglah. Semuanya kesempatan dibuka lebar-lebar untuk kalian. Dan bagi siapa yang ingin mendapatkan keburukan, ingin melakukan keburukan, maka persempitlah, karena semua